Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Sempurna, satu kata yang menggambarkan perjalanan anak asuh dari Coach Nova Arianto di fase grup Piala Asia U17. Kita kasih acungan jempol buat anak-anak muda ini karena bermain sangat-sangat perfect di babak fase grup. Ini benar-benar bagus banget ya, walaupun udah ada rotasi, tapi masih bisa memenangkan pertandingan menghadapi Afghanistan 2-0 kemarin. Betul sekali, dan tentunya poin 9 itu sama dengan nama satu subscriber YouTube Jebret Media. Jam 9 luar biasa. Give applause for jam 9 ketika match yang hari Senin itu ngasih gila-gilaan sampai Bang Valen, Bang Niko sama Bung Harpa capek live-nya. Udah bumper out tiba-tiba lanjut lagi. Coba jam 9 kalau lagi nonton ini boleh lah ini ya. Di screenshot coba di scan ya kira tambah-tambahin ya untuk di episode kali ini. Oke, 9 poin di grup C Mas Firzi. Sangat luar biasa, ada rotasi dari Coach Nova, tapi kalau gue melihat siapapun pemainnya, ketika fondasi dan juga ideologi dari yang diinginkan oleh Coach Nova, taktiknya terjaga, ternyata bisa seperti sekarang hasilnya kemarin. Lo melihat pertandingan adik-adik kita ini seperti apa, Mas? Ya, kredit tuh Coach Nova pastinya, kredit ke para pemain, siapapun yang main dari bench, siapapun yang turun sebagai starter, kontribusinya sama besar, semangat yang mereka tunjukkan luar biasa, dan sebagai konteks ya, jumlah 3 kemenangan timnas kita di fase grup ini tuh lebih banyak dari jumlah kemenangan selama 6 partisipasi terakhir kita di turnamen sejak 1986. Untuk yang U17 ya? U17. Sebelum ini kita hanya menang 2 kali dari 21 pertandingan. Jadi memang tidak mudah bermain di level U17 ini. Kita tahu lawan Afgan ini kenapa benderanya kebalik, kok Afghanistan yang menang. Abrar langsung ditarik. Ya, oke, kita menang 2-0 walaupun emang awalnya sulit. Ketika Afghanistan menciptakan beberapa kesempatan mencetak gol, walaupun Panji juga seharusnya bisa mencetak 2 gol ya dari jarak dekat, tandukan. Tapi emang Coach Nova dari sejak menang lawan Yaman emang dia udah bilang akan melakukan rotasi, memberikan menit bermain. 7 pemain dia ganti. Emang tidak akan mudah, pasti ritmenya yang udah dibangun pasti akan hilang sedikit, dan itu kelihatan pada pada babak pertama lah. Terlihat sekali dengan perubahan segitu banyak, at least kita bisa create chances. Panji seharusnya bisa mencetak gol dalam 2 kesempatan itu, atau si Fandi ketika dia mendapat bola tembakan itu yang masih mengangkasa. But it's okay, by the end of the day itu nggak berbuah fatal. Dan kita lihat memang ketika seorang pelatih memakai benchnya sedemikian rupa, walaupun di level ini pun kita bisa lihat ya penampilan yang mereka bisa bawa dari bangku cadangan. Zahabi, Evandra memberikan flair, memberikan visi permainan yang dia punya itu memang lebih tinggi dari beberapa rekan-rekannya, dan itu terlihat kualitas kita terangkat juga ketika Evandra dan Zahabi masuk. Cuman dari pemain yang udah ada, Panji dan siapa Jal nomor 8 lupa. Nazril itu juga masih di lini tengah hebat sekali, walaupun masih usia 17 tahun, tapi teknik dan pergerakan yang dia tunjukin off the ball, on the ball tuh bagus banget. Iya, dan berbicara soal rotasi Coach Nova, gue justru ngeliat ini kesempatan yang berharga banget buat para pemain ya, dan ini keputusan yang sangat tepat dari Coach Nova, karena apapun outputnya kita bakal tetap ngamanin tempat itu juga gitu menurut gua, karena lolos juga udah ada di genggaman kita, dan juga Piala Dunia udah yang terpenting udah dicapai juga, dan rotasi kemarin memang ada 7 pergantian itu ngaruh banget ke ritme ya. Terbukti di babak pertama kita bisa dikatakan nggak terlalu berkembang banget lah, tapi tetap permainan yang cukup oke, serangan-serangan juga tetap ada di pertandingan tersebut. Dan gue sih konteksnya ke lini belakang sih ya, walaupun yang dipertahankan tuh si Panji, tapi tetap kita nggak kebobolan tuh sebuah ningkatin booster kepercayaan diri buat pemain belakang banget gitu, dan juga buat penjaga gawang, karena secara konteks kita dari 3 game di fase grup hanya kebobolan 1, itu pun dari penalti ketika berhadapan dengan Yaman. Dan kalau kita kualifikasi juga 3 game itu nggak kebobolan, apalagi biasanya kita kenalnya itu di lini belakang
nggak tergantikan biasanya itu aja tuh. Putu Panji, ada Mighty Biker di kirinya. Tapi di pertandingan kemarin dengan trio Balinya ya, trio Bali akhirnya dicoba kemarin dan ngasih performa yang cukup oke, walaupun bukan yang sempurna banget tapi cukup oke dan tetap clean sheet. Itu berguna banget menurut gue untuk kepercayaan diri para anak-anak muda ini untuk menetap laga-laga yang akan datang selanjutnya. Jadi pertahanan menurut gue udah sangat bisa diandalkan sih. Kita tetap clean sheet. Pertahanan sama daya juang sampai akhir sih karena Never give up. iya si Reza Pradipta juga bilang ya di Twitter bahwa 5 dari 7 gol timnas itu dicetak setelah menit ke-85. Bahkan 3 dari 7 itu datang di injury time ya. Kemarin 2 Alberto sama gol sama Zabi, terus Evandra ketika menghadapi Korsel. Jadi memang never say die attitude ini yang kita mungkin mengenal dulu ya, ada masanya di mana timnas ya ketika mau masukin menit 90 stamina udah habis, stamina kita biasanya udah tinggal sisa-sisa nih pada menit-menit akhir, tapi sekarang mereka justru bisa mendapatkan mayoritas gol mereka dari ketika memasuki 5 menit terakhir pertandingan, 5 menit terakhir waktu normal. Ya dan ini juga kredit ke Coach Nova yang menggembleng para anak asuhnya sedemikian rupa. Kita lihat fisik anak-anak luar biasa sekali ya, mereka build mass-nya juga bagus. Sepanjang training camp, berapa kali training camp juga bisa dimanfaatkan dengan baik ya, karena nggak semata ada training camp otomatis jadi anak-anak bermain bagus. Metodologi, strategi, analisis, video analisis yang mereka lakukan selama training camp itu juga pasti akan berbicara dan ini terlihat di timnas Under 17 sekarang. Under 17 ini menurut gue emang levelnya kita bisa lihat ini sebagai level junior, tapi akhir-akhir ini kayaknya enggak karena kita lihat banyak pemain yang level U17 sudah berkembang. Dan ini juga yang gue sempat bicara juga waktu itu dengan turnamen direkturnya Piala Dunia U17 waktu itu dari FIFA ya, si Hami Yarza Gonzalez. Ketika itu dia bilang emang salah satu alasan FIFA memberikan Piala Dunia ini sekarang kan yearly ya kalau nggak salah ya. 2 tahun ya? Iya 2 tahun ya. 2 tahun ini adalah kesempatan agar nggak ada generasi yang hilang dalam perkembangannya. Dan kita lihat anak-anak ini sayang banget kalau perkembangannya hilang di tengah jalan. Dan dia mengatakan bahwa level U17 sekarang itu udah levelnya nggak bisa lagi disamakan dengan level U17 ketika beberapa 2 dekade lalu di mana mereka mungkin kesulitan menembus tim utama. Sekarang kan jumlah pemain yang dibawa ke matchday squad bisa berapa? 21, 23. Kalau dulu kan mungkin hanya 3 pemain pengganti bahkan early 90s, terus kemudian 5 pemain pengganti. Sekarang bisa melakukan 5 pergantian bahkan. Jadi mereka dapat kesempatan untuk main di level lebih tinggi. Lamine Yamal kalau nggak salah mecahin rekor lagi ya di ketika dia mencetak gol kemarin, pencetak gol termuda di perempat final Champions League kalau nggak salah. Pau Kubarsi juga kita tahu betapa bagusnya. Ethan Nwaneri, Miles Lewis Kelly itu juga jebolan Piala Dunia U17 2023. Vitor Reis juga jebolan sekarang Piala Dunia U17 udah jadi duduk di bench cadangannya City. Estevao bentar lagi gabung sama Chelsea apa udah pemain Argentina siapa yang Marco Echeverri udah jadi bagian Seko Kone di MU ya. Seko Konenya Mali itu ya. Iya, Mali yang ngalahin Argentina kan 3-0. Menunjukkan bahwa emang pemain ini tuh mereka nggak 5-6 step lagi menuju sepak bola profesional, tapi mungkin hanya 1 step lagi. Sedekat itu dengan sepak bola level profesional. Dan ya mereka mengemban pengalaman yang luar biasa juga di Elite Pro Academy ya. Kalau lapang bola ada statsnya tuh 20 dari 25 pemain ini mereka mendapatkan menit bermain banyak di EPA kita, sehingga ya ini makanya kemarin LIB juga bikin konvers akan di enhance lagi sistem EPA, sehingga ya harapannya kan nanti ke depannya nggak hanya jadi turnamen 3 bulanan di mana kalau kata Om Yuki kan nyomot satu dari berbagai SSB mendekati turnamen ya. Ibaratnya ini ingin ada suatu kompetisi yang berlangsung
reguler sehingga anak-anak ini punya kesempatan bermain karena teknik yang mereka pertunjukkan di level ini udah sangat luar biasa banget. Sangat luar biasa, bahkan Ya. gue bisa ngelihat bakal bisa ada nantinya the next Marcelino di tubuh seorang Zabigoli ataupun Fadi Alberto. Mereka tinggal selangkah lagi untuk menuju ke sana, apalagi kita tahu mereka sudah mengantongi tiket Piala Dunia, tinggal mempengaruhi seeding nantinya untuk masuk ke Piala Dunia dari drawing Piala Dunia U17 itu untuk menatap di babak gugur nanti. Kita akan menghadapi runner up dari grup D. benar. Ini masih seru persaingannya. Korea Utara, Tajikistan, Oman dan juga Iran yang Iya, bahkan nanti menjadi malam juru kunci main. nantinya. Iya, ya. nanti malam main. Kalau soal seeding emang kita jangan lupa juga kita pot 4 ya di turnamen ini ya. Datang dengan Iya, pot datang 4. dengan di pot 4. Jadi memang kita datang dari pot 4, kita bisa sapu bersih kemenangan tuh something banget. Yes. Dan cara-cara kita menang menurut gue skenario-nya beda-beda gitu. Dari 3 pertandingan kemarin kita ada skenario yang dimana kita tuh lebih nunggu, kita lebih bertahan dan akhirnya lawan tuh ngebiarin megang bola dan kita bisa menghukum dan kita akhirnya bisa dapat 1 gol. Untuk lawan Yaman kita bisa tampil lebih pede, lebih positif, tapi kalau untuk lawan kemarin kita memulai pertandingan dengan rotasi, akhirnya di akhir kita tetap bisa ngejar dan menurut gue karakter kita makin kebentuk lagi sih dari pertandingan-pertandingan macam itu. Ya, semoga saja nantinya kita melihat ada progres ya. Betul. Kita sudah mendapatkan posisi yang cukup nyaman, tinggal nanti progresnya menuju perempat final seperti apa. Terima kasih banyak Bang Mardel, terima kasih banyak Mas Firsi, terima kasih banyak juga Rizal yang sudah menemani kita. Terima kasih banyak kepada Jebret yang sudah menyaksikan dan gue juga pengen ngucapin terima kasih banyak kepada Awi dan juga PT Mitsindo Visual Pratama. Kita jumpa lagi di DPI Live di hari Senin. Bye bye Jebret Team. See you. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.